Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di conference room Eastfood Virtual Expo. Perkenalkan, nama saya Rosalina Pakpahan, tapi biasa dipanggil Ocha. Nah, saya ini dari PT Saf Indonesia. Kali ini akan membahas mengenai ragi dan breed improver. Nah, seperti apa sih ragi itu dan seperti apa breed improver akan kita mulai di materi berikut ini. Dan untuk pertama kalinya kita akan membahas mengenai ragi atau yeast. Nah, secara kebetulan ratusan tahun yang lalu diketemukan secara tidak sengaja melalui proses fermentasi anggur dan kentang ya. Jadi sejak dahulu kala sebenarnya yeast itu sudah digunakan dalam pengolahan roti. Nah, diketemukannya secara tidak sengaja ada hasil proses fermentasi dari wine atau anggur dan juga kentang, proses fermentasi kentang. Kemudian ada salah satu ilmuwan atau peneliti yaitu Louis Pasteur yang melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai ragi dan menyempurnakan ragi tersebut sehingga bisa kita gunakan sampai dengan sekarang ini. Nah, apakah ragi itu? Jadi ragi itu sebenarnya adalah makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang bersel satu dan berukuran sangat kecil atau biasa kita sebut fungus atau kamir. Kemudian untuk ukurannya adalah 6-8 mikrons. Kemudian dalam 1 gram ragi padat itu terdapat sekitar 10 miliar kurang lebih sel hidup ya. Ragi ini bentuknya itu berbentuk bulat telur, kemudian dia reproduksinya itu melakukan pembelahan diri atau budding, dan dia bisa hidup di lingkungan yang dengan oksigen atau tanpa oksigen. Nah, untuk dia hidup, dia memiliki 3 syarat. Yang pertama adalah adanya kelembapan atau air, kemudian adanya makanan, kemudian adanya lingkungan hidup yang sesuai, tidak basah dan tidak asam. Seperti itu. Di dunia ini ada ragi jenis Saccharomyces cerevisiae bisa digunakan di berbagai macam industri. Yang pertama tentunya industri dalam pembuatan roti ya. Ragi Saccharomyces cerevisiae digunakan untuk proses pengembangan roti. Kemudian ada di industri untuk pembuatan flavor atau untuk rasa. Rasa yang digunakan adalah rasa yang umami. Nah, itu bisa didapat dari ekstrak ragi tersebut. Kemudian industri pembuatan alkohol. Ya, pembuatan minuman beralkohol itu menggunakan ekstrak ragi, dan juga industri pakan ternak. Nah, kalau di luar ekstrak ragi ini bisa diolah menjadi pakan ternak untuk membantu sapi-sapi atau bahkan hewan-hewan ternak menjadi hewan-hewan yang lebih sehat, menghasilkan daging yang berkualitas dan susu yang bagus. Seperti itu. Ini ragi-ragi yang memiliki genus Saccharomyces cerevisiae. Jadi selain membuat roti, sebenarnya ragi-ragi itu atau ekstrak ragi tersebut bisa dibuat di berbagai macam industri ya. Nah, kalau kita kenal untuk jenis-jenis ragi yang ada di Indonesia, sebenarnya jenis ragi itu ada 3 macam yang common kita temui ya di pasaran. Yang pertama adalah ragi basah atau biasa disebut kompresis, kemudian ada ragi kering instan atau ragi instan. Kemudian ada juga ragi kering aktif atau ragi koral yang biasa kita sebut ragi koral yang berbentuk bulat-bulat, granul. Mungkin dulu-dulu pendahulu kita ya, bapak-bapak, ibu-ibu kita biasanya menggunakan ragi yang berbentuk koral atau ragi yang bulat. Nah, itu kita sebut ragi kering aktif. Nah, yang biasa kita pakai sekarang itu kan ragi instan. Nah, itu adalah beberapa jenis yang sering kita temui di pasaran. Dan kita masuk ke dalam fungsi ragi. Nah, dalam fungsi ragi dalam pembuatan roti ada beberapa fungsinya. Fungsi utamanya adalah pengembang adonan. Jadi kalau kita membuat roti, otomatis yang menggunakan ragi pasti ada proses fermentasi, pasti ada roti yang akan mengembang kalau misalkan kita memakai ragi. Nah, itu adalah fungsinya untuk mengembangkan adonan atau menghasilkan volume adonan roti supaya volumenya besar, struktur rotinya juga tercipta dari proses fermentasi. Kemudian ada memproses gluten sehingga dapat membentuk jaringan-jaringan yang dapat menahan gas. Jadi kalau misalkan proses fermentasi akan menghasilkan gas. Nah, gas itu terperangkap dari jaringan gluten yang dihasilkan dari fermentasi ragi tersebut dan juga menghasilkan flavor. Flavor yang dihasilkan pasti kalau kita makan roti ada rasa khas yang dihasilkan dari proses fermentasi. Itu adalah fungsi ragi tersebut.
dan juga menghasilkan aroma roti. Aroma roti akan khas sekali kalau kita memakai adonan pengembangnya memakai ragi. Contohnya seperti ini, kalau misalkan kita buat roti, otomatis ada aroma alkohol yang keluar, ada aroma asam yang keluar dalam pembuatan roti. Jadi kalau misalkan ibu-ibu dan bapak-bapak atau pengunjung sekalian membuat roti dan tidak sengaja menambahkan raginya terlalu banyak dari jumlah yang seharusnya di resep, itu biasanya akan menghasilkan aroma asam yang sangat kuat. Jadi kadang-kadang kita buat roti fresh, tapi pada saat kita makan setelah dingin kok agak ada rasa asam, ada aroma asam pula. Nah itu sebenarnya yang dihasilkan oleh ragi pada proses fermentasi. Jadi hati-hati dalam penggunaan ragi, takutnya ada asam yang berlebih, ada aroma asam yang menyengat. Nah itu bisa menghasilkan roti yang kurang bagus ya. Jadi hati-hati dalam penggunaan ragi, jangan terlalu banyak ataupun jangan terlalu dikit. Harus sesuai dengan resep, seperti itu. Nah ini fungsi ragi ya, fungsi ragi pada pengolahan roti. Nah, kemudian ragi ini diproduksi dengan cara mengembangbiakan sel. Jadi satu sel induk yang dipilih, kemudian melakukan pembelahan diri atau budding, dan menghasilkan sel kembar yang sejenis. Nanti kalau misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu bisa melihat gambar, di situ ada gambar satu sel yang kemudian melakukan pembelahan diri secara atau pemisahan inti sel, sehingga menghasilkan sel kembar sejenis. Jadi pada saat kita membuat roti, kita bukan mengembangbiakan dia, tapi menumbuhkan. Jadi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 dan seterusnya seperti itu. Dengan syarat lingkungan hidupnya yang memang harus sesuai, ya, seperti itu. Dan pembuatan ragi. Nah, kita masuk ke dalam proses pembuatannya ya. Pembuatan ragi itu prosesnya dari beberapa langkah ya. Yang pertama adalah masuk ke dalam tahap laboratorium ya, untuk melakukan pemilihan atau pemilihan sel induknya. Jadi dipilih sel-sel induk yang berkualitas, kemudian setelah masuk tahap laboratorium, kita masuk ke tahapan industri. Tahapan industri ini terdiri dari proses awalnya pengembangbiakan, kemudian masuk ke produksi massal, dan yang kemudian masuk ke dalam komposisi biokimia, penyesuaian. Jadi ditambahkan bahan-bahan kimia untuk mendukung kestabilan si ragi tersebut. Jadi ragi yang diciptakan hasilnya akan stabil dan menghasilkan proses fermentasi juga yang stabil. Kemudian kita masuk ke dalam proses pembuatannya juga. Nah, ragi setelah dihasilkan ragi-ragi yang berkualitas, dihasilkan yeast cream ya. Yeast cream lalu dipilih, dimasukkan ke dalam industri yang besar, dan biasanya kalau yeast cream kita sebut itu ragi cair. Nah, ragi cair ini biasanya kalau di Indonesia tidak terlalu common ya, tidak terlalu sering kita jumpai, karena memang biasanya menggunakan yeast cream atau liquid cair atau yeast liquid ini atau ragi cair ini biasanya hanya orang-orang luar. Jadi kalau di Indonesia hanya mengenal tiga jenis ya seringnya yang kita jumpai di pasaran. Tapi kalau untuk liquid yeast atau ragi cair biasanya tidak terlalu tidak selalu sering di Indonesia. Karena memang yeast cream ini mengandung sekitar 15-20% materi kering, kemudian hasilnya itu didinginkan, kemudian disimpan di suhu 4-6 derajat Celcius. Baru nanti disalurkan melalui pipa-pipa langsung ke industri besar untuk rotinya. Jadi biasanya kalau yang menggunakan pabrik-pabrik yang menggunakan liquid yeast, biasanya langsung tersalur ke mesin mixer. Jadi ada tempat untuk penyimpanan liquid yeast, kemudian melalui pipa langsung dimasukkan ke dalam mixer pengadukan. Jadi memang dia liquid yeast ini digunakan secara sangat fresh ya, karena memang umur shelf life-nya itu sangat singkat, sekitar 2 minggu. Jadi memang digunakan langsung di tempat pengolahannya, langsung disalurkan ke tempat pembuatan roti seperti itu. Jadi yang buat liquid yeast ini atau yang menggunakan liquid yeast ini biasanya memang pabrik-pabrik dalam skala besar ya. Dari yeast cream tadi
akan dihasilkan 3 jenis ragi. Nah, 3 jenis ini biasanya kita dapatkan di Indonesia ya. Misalkan setelah dari yeast cream akan dikeringkan dan dipadatkan dibentuk blok, akan kita kenal jenisnya ini namanya ini compressed yeast atau ragi basah. Kemudian bisa juga setelah dikeringkan dan dibentuk menjadi active dry yeast ya. Setelah itu ada juga yang setelah dikeringkan kemudian dipadatkan menjadi ragi kering instan atau ragi instan yang biasa kita kenal ya. Ini berasal semuanya dari yeast cream atau ragi cair yang kemudian masuk ke dalam proses pengeringan dan dibentuk sesuai dengan ragi mana yang mau kita ciptakan, mulai dari kompres, kemudian ragi kering aktif, ragi instan, seperti itu. Ragi cair ini diproduksi dari yeast cream atau liquid yeast yang berlangsung pada tahap proses industri. Jadi mengandung 15-20% materi kering ya, jadi lebih banyak cairan. Kemudian dia memang digunakan itu untuk bakery skala besar ya, skala industri dengan proses dan juga jalur yang otomatis langsung ke dalam pengolahan rotinya. Kemudian penyimpanannya pada suhu 4-6 derajat Celcius dan memiliki umur kadaluarsa itu sekitar 2 minggu atau shelf life-nya 2 minggu, tergolong sangat cepat ya. Kemudian dari yeast cream kita beralih ke ragi basah. Nah, ragi basah atau biasa kita kenal dengan compressed yeast. Compressed yeast itu ragi dari yeast cream yang dikeringkan kemudian dipadatkan sehingga mengandung sekitar 28-35% materi kering ya. Dan berbentuknya blok-blok persegi. Kemudian penyimpanannya juga dia harus penyimpanannya di tempat khusus 2-6 derajat Celcius. Biasanya kita taruh dia di chiller. Kemudian umur kadaluarsanya 2-3 minggu. Dan khususnya untuk ragi 5 star, itu merek dagang kita, itu biasanya lebih lama, umur simpannya sekitar 4-6 minggu dari masa produksi ya. Jadi kalau untuk umumnya ragi basah yang lain 2-3 minggu, tapi kalau untuk 5 star yang dijual di PT Safi Indonesia itu memiliki umur simpan sedikit lebih lama, 4-6 minggu. Ragi basah atau kompresi juga memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Nah, kelebihannya yang pertama adalah harga ya. Harga relatif lebih murah dibandingkan ragi-ragi instan atau ragi kering aktif, dan juga kelebihannya ragi basah ini bisa diaplikasikan ke dalam semua resep. Mulai dari roti manis, kemudian roti tawar, bakpao, croissant, bahkan roti-roti Eropa bisa digunakan compressed yeast untuk pengembangan adonannya ya. Tapi memiliki beberapa kekurangan. Jadi compressed yeast ini sensitif terhadap kelembapan udara, terhadap air, dan cuaca hangat. Jadi dia memiliki sensitif. Jadi kalau misalkan kita simpan di suhu ruangan ya, misalkan kita simpan, kita taruh di atas meja dengan suhu ruangan yang hangat, dia akan meleleh, dia akan mudah meleleh. Jadi memang kekurangannya dia harus disimpan ke dalam tempat khusus, penyimpanan khusus yang memiliki suhu 2-6 derajat Celcius. Pendistribusiannya juga harus memiliki mobil pendingin karena memang untuk pendistribusian compressed yeast atau ragi basah harus memiliki suhu 2-6 derajat Celcius. Otomatis kita harus memiliki mobil pendingin ya untuk menjual si compressed yeast atau membeli si ragi basah ini. Dan juga ada biaya investasi. Kalau misalkan kita mau beli compressed yeast, otomatis kita harus menyediakan chiller. Nah, untuk penyimpanan si compressed yeast ini. Nah, itu adalah salah satu kekurangannya, dan juga umur simpan yang pendek. Umur simpan yang relatif pendek dibandingkan ragi-ragi lainnya. Jadi compressed yeast ini umur simpannya 2-3 minggu, tapi seperti yang tadi saya bilang, kalau untuk merek kami 5 star itu kami memiliki umur simpan 4-6 minggu seperti itu. Jadi ada sedikit lebih panjang daripada ragi-ragi jenis lainnya. Oke. Ragi basah atau compressed yeast dengan merek dagang 5 star itu adalah merek yang kami perjualbelikan. 5 star adalah merek dagang yang PT Safi Indonesia jual untuk compressed yeast. Jadi bisa dilihat di gambar, ini adalah salah satu compressed yeast atau ragi basah yang kami jual dari PT Safi Indonesia. Ini bisa dilihat di gambar, ada tulisan 5 star seperti ini ya. Di bentuknya blok persegi
kemudian dilapisi kemasan plastik, kertas plastik seperti ini ya. Kita masuk ke dalam ragi kering aktif. Nah, ragi kering aktif atau biasa kita sebut active dry yeast. Nah, sama dari awal dari yeast cream dulu. Yeast cream yang dipanaskan kemudian dikeringkan sampai didapat 92 sampai 93 materi kering. Nah, dia bentuknya itu bulatan kecil, granul ya. Kemudian cara pengolahannya dia harus dilarutkan terlebih dahulu. Jadi kalau biasanya kita menggunakan ragi instan atau ragi kompres yeast atau ragi basah itu bisa langsung digunakan ke dalam tepung ya, bisa langsung dicampurkan ke dalam bahan-bahan yang lainnya. Tetapi untuk khusus ragi kering aktif ini kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Nah, cara mengaktifkannya terlebih dahulu itu ialah mencampur dengan air hangat. Jadi misalkan kita pakai sekitar 25 gram per kilo tepung misalkan ya. Kita pakai untuk 25 gram untuk ragi kering aktifnya ini, kita harus hangatkan di air yang memiliki suhu 35 derajat sampai 38 derajat Celcius. Jadi hangat-hangat kuku, tidak boleh terlalu panas karena akan mengakibatkan si ragi ini malah rusak atau bahkan lebih parah lagi mati. Jadi memang prosesnya ada proses khusus untuk cara pengaktifannya. Jadi tidak bisa langsung dituang di tepung atau langsung dituang dicampurkan dengan bahan-bahan yang lainnya seperti itu. Nah, ini biasa kita kenal ragi-ragi zaman dahulu itu biasanya menggunakan ragi-ragi jenis ini, ragi koral ya atau ragi kering aktif yang kita sebut seperti itu. Jadi ada dicampurkan dulu dengan air hangat. Jadi kalau misalkan ibu atau bapak-bapak atau para pengunjung sekalian memakai ragi yang dituliskan di situ active dry yeast, otomatis dia memang harus diaktifkan terlebih dahulu dengan cara melarutkannya dengan air hangat. Tapi kalau misalkan kita gunakannya ragi basah, kemudian kita gunakannya juga ragi kering instan, itu tidak perlu lagi dilarutkan di air. Jadi langsung bisa dicampur ke dalam bahan bahan roti-roti yang lain ya. Kemudian untuk penyimpanannya ragi kering aktif ini disimpan di suhu ruang ya, di 25-24 derajat Celcius sudah oke. Yang penting kering dan tidak lembab. Ya, tidak boleh kering dan tidak lembab supaya raginya tidak rusak. Dan umur simpannya itu sekitar 2 tahun ya dari masa produksi. Jadi umur simpannya memang relatif lebih lama dibandingkan kompres yeast. Ya. Nah, ini berikut adalah gambar dari ragi kering aktif atau active dry yeast. Jadi kita bisa lihat di satu bulatan itu ada dua gambar ya. Yang satu yang di paling dalam itu adalah intinya atau active core. Itu terdapat ada ragi hidup di dalamnya. Yang menyelimutinya itu adalah outernya merupakan ragi mati. Jadi ada di dalamnya adalah ragi hidup yang diselimuti oleh ragi-ragi mati. Nah, ini karena apa? Karena pada saat proses pengeringan dengan temperatur tinggi, dia akan mematikan sekitar 25% dari permukaannya itu, dari lapisan luar ragi. Jadi otomatis yang hidup hanya di bagian tengah. Nah, itulah mengapa kita harus melarutkan ragi tersebut dengan air supaya ragi yang hidupnya itu akan aktif. Jadi di bagian dalamnya itu akan aktif raginya, seperti itu. Ragi kering aktif atau active dry yeast juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya otomatis karena dia mudah penyimpanannya, hanya di suhu ruang, jadi distribusi juga gampang ya, nggak perlu pakai mobil pendingin dan lain-lain. Yang penting suhu ruang dan tidak lembab itu sudah oke untuk pendistribusiannya. Itu akan memudahkan, itu merupakan salah satu kelebihan. Dan penyimpanannya juga tidak sulit seperti yang tadi saya bilang, tinggal disimpan di suhu ruang itu sudah oke. Dan juga umur kadaluarsa atau shelf life-nya yang cukup panjang ya, sekitar 2 tahun dari masa produksi. Tapi ragi kering aktif ini juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, kekurangannya ini yang tadi saya bilang, dia tidak bisa langsung digunakan dalam proses pembuatan roti atau tidak boleh langsung dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Dia harus terlebih dahulu dilarutkan dulu dengan air hangat untuk mengaktifkan si ragi hidup yang tadi. Jadi memang butuh waktu sekitar 10-15 menit untuk pengaktifannya, dan itu merupakan kekurangannya untuk ragi kering aktif. Nah, kemudian
Untuk ragi kering aktif sudah selesai, kita akan masuk ke dalam pembahasan ragi kering instan. Nah, ragi kering instan adalah ragi yang paling sering dan yang paling sering kita jumpai di pasaran atau bahkan mungkin kita sering menggunakannya di rumah ya. Dalam kemasan saset atau dalam kemasan repack 500 gram, 5 kilo atau bahkan 10 kilo untuk setara industri ya. Nah, ragi kering instan ini didapat juga dari yeast cream yang kemudian dipanaskan dan dikeringkan hingga mendapatkan sekitar 94-96% materi kering dan berbentuk vermicelli. Kalau tadi yang active dry yeast itu berbentuk granul dan berbentuk bulat ya. Kalau yang untuk ragi kering instan dia berbentuk vermicelli. Kalau misalkan kita lihat kan butirannya sangat halus ya. Kalau kita buka ragi yang misalkan kemasan saset, kita lihat penampakannya itu kan berbentuknya halus ya, seperti butiran-butiran halus. Tapi kalau kita cermati dia sebenarnya berbentuk vermicelli atau berbentuk tabung. Ya, seperti potongan-potongan pasta. Nah, kelebihan-kelebihan dari ragi instan ini yang pertama adalah pemakaiannya yang instan. Karena dari namanya instan, jadi dia langsung dicampurkan dengan bahan-bahan lain. Jadi tidak perlu ada lagi proses pelarutan ragi untuk mengaktifkan. Jadi yang proses yang seperti itu di skip. Kemudian kemasan dijual dalam bentuk vacuum pack atau hampa udara atau juga menggunakan nitrogen untuk kemasan saset. Dan juga untuk umur kadaluarsanya atau umur simpannya tergolong lebih lama, sekitar 2 tahun dari masa produksi. Dan ini adalah beberapa kelebihan dari ragi instan. Dan kami punya merek dagang yang mungkin sangat terkenal dan bapak-bapak dan ibu-ibu juga sering pakai, yaitu adalah ragi sav instan, baik yang gold, blue, dan yang red. Ya, ini adalah yang ragi-ragi instan. Kemudian ragi kering instan itu sebenarnya terdiri dari 2 jenis. Nah, ragi kering instan atau ragi instan ya, saya sebut ragi instan, terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah osmotoleran yeast atau ragi yang kuat dengan gula tinggi, dan ragi yang non osmotoleran atau ragi yang tidak kuat dengan gula tinggi. Jadi biasanya kalau dari penggunaannya yang osmotoleran ini, ragi ini dipakai di resep-resep roti manis, kemudian roti tawar Indonesia ya, roti tawar Indonesia bisa pakai, kemudian croissant, Danish, atau resep-resep yang memiliki kadar gula lebih dari 8% per kilo tepung. Jadi memang kita pisahkan 2 jenis ini. Jadi ada ragi yang jenis osmotoleran dan ada ragi yang jenis ragi instan yang jenis non osmotoleran. Nah, kita bisa lihat resep mana yang bisa kita pakai. Apakah resep kita menggunakan gula di atas 8%? Kalau lebih dari 8%, otomatis kita akan menggunakan ragi jenis osmotoleran ya. Kemudian kalau yang non osmotoleran itu biasanya kita gunakan di resep-resep roti Eropa, baguette, kemudian sourdough, kemudian roti-roti hot roll, itu kan menggunakan gula yang sangat sedikit atau bahkan tidak menggunakan gula sama sekali. Nah, ini kita rekomendasikan untuk penggunaan ragi instan yang non osmotoleran, atau biasanya kalau PT Sav Indonesia ini menjual dengan merek dagang Sav Instan Red Label, jadi warnanya merah ya. Nanti akan mungkin bisa ditunjukkan di gambar seperti apa. Itu adalah jenis ragi-ragi yang non osmotoleran atau yang menggunakan gula di bawah 8% atau bahkan tidak pakai gula sama sekali. Tapi kalau misalkan merek dagang untuk ragi yang osmotoleran atau ragi-ragi yang kuat terhadap gula tinggi, kami bisa sarankan menggunakan Sav Instan Gold Label atau Sav Instan Blue Label, seperti itu. Dan ragi kering instan ini juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, seperti tadi saya bilang, dia tidak perlu lagi dilarutkan di air, jadi penggunaannya bisa langsung dicampurkan di bahan-bahan roti yang lain. Kemudian proses fermentasi akan lebih konsisten ya. Kalau menggunakan ragi instan itu hasil akan konsisten mulai dari volume dan bentuk. Kemudian kemasannya juga hampa udara, vacuum pack atau kemasan saset. Kemasannya lebih banyak, bisa dijumpai di pasaran, lebih gampang kita beli dimanapun kita ada. Kemudian umur kadaluarsanya juga sangat panjang ya, sekitar 2 tahun dari masa produksinya.
Kemudian penyimpanan juga mudah. Penyimpanannya mudah karena penyimpanannya di suhu ruang. Sama seperti tadi active dry yeast ya atau ragi koral, penyimpanannya pun sama di suhu ruang. Yang penting tidak lembab, kering, dan tidak terlalu panas ya. Itu sudah cocok untuk penyimpanannya. Tapi kalau untuk ragi instan ya, setelah kita buka dari kemasan vakum atau dari kemasan nitrogen, setelah dia kontak dengan udara, otomatis ragi itu harus cepat dihabiskan. Rekomendasi dari kami adalah 2 kali 24 jam sudah harus dihabiskan. Itu secara teori memang. Secara praktek, pada saat kita buka, kemudian kita simpan dalam kemasan yang baik, tertutup, kita simpan di chiller misalkan ya, di ruangan dingin, itu akan lebih lama lagi, bisa lebih lama lagi. Tapi memang rekomendasi dari kami untuk kinerja yang ragi yang sangat bagus itu memang 2 kali 24 jam sudah harus dihabiskan dari masa dia dibuka ya, seperti itu. Walaupun umur simpannya misalkan 2 tahun, tapi pada saat kita buka itu sudah diharuskan sudah dihabiskan dalam waktu 2 kali 24 jam. Dan kalau misalkan banyak ya ibu-ibu dan bapak-bapak dan juga mungkin para pengunjung yang pernah punya pengalaman pada saat mau membeli ragi, dan ragi kalau yang kemasan saset dirasa mahal, saya mau buat roti menggunakan ragi yang kemasan 500 gram misalkan, karena dirasa harganya mungkin lebih murah ya untuk kemasan 500 gram dengan harga sekitar itu di pasaran. Jadi dia beli, tapi ternyata pemakaiannya tidak sering dan tidak kontinu, tidak terus-menerus ya. Otomatis raginya didiamkan dalam jangka waktu yang lama, dan itu akan mempengaruhi dari kinerja ragi tersebut. Sebenarnya ragi instan ini ada juga ragi instan khusus. Nah, ragi instan khusus ini dengan merek Saft Semi Dry, mungkin ada beberapa yang kenal dari para pengunjung. Nah, Saft Semi Dry ini adalah ragi instan khusus. Jadi bukan seperti ragi instan atau ragi kering yang lain atau ragi kompresis. Ragi instan ini secara khusus memang dipergunakan untuk frozen dough. Jadi kalau sekarang kan lagi marak nih yang resep-resep menggunakan frozen dough, apa-apa semuanya frozen dough. Nah, untuk mendukung adonan yang bagus di frozen dough ini harus menggunakan ragi yang khusus. Dimaksudkan khusus itu seperti apa? Dimaksudkan khusus adalah ragi yang kuat secara memiliki hidup di ruangan ekstrim, di suhu ekstrim. Jadi ragi yang kuat terhadap suhu ekstrim. Suhu ekstrim yang seperti tadi saya bilang, ini ragi khusus untuk frozen dough. Jadi misalkan kita membuat frozen dough itu kan pasti di suhu minus ya, di suhu minus. Jadi setelah kita buat adonannya, kemudian kita blast freezer, masukkan ke dalam blast freezer atau masukkan ke freezer box, kemudian kita dinginkan sampai mungkin di suhu minus 35 derajat Celcius. Nah, kalau kita pergunakan raginya tidak khusus atau tidak menggunakan ragi yang kuat terhadap suhu ekstrim, otomatis begitu misalkan seminggu setelah kita simpan frozen dough tersebut di ruangan freezer box atau di blast freezer, setelah kita thawing kemudian kita kembangkan, adonan rotinya tidak akan mengembang secara sempurna karena kita memang tidak menggunakan ragi yang khusus yang kuat terhadap suhu ekstrim. Jadi di Saft Indonesia menjual dengan merek Saft Semi Dry, adalah ragi khusus untuk frozen dough. Nah, ragi ini mengandung sekitar 75% materi kering, kemudian diproduksi oleh Le Saft Prancis, dan juga penyimpanannya pada suhu minus 18. Jadi penyimpanannya itu tidak seperti ragi basah kan penyimpanannya 2-6 derajat Celcius. Tapi kalau misalkan ragi instan khusus atau Saft Semi Dry atau ragi khusus frozen dough disimpan itu dalam suhu minus 18 atau dalam suhu beku ya. Jadi pada saat suhu yang seperti itu dia akan doman, dia akan tidur ya. Kemudian untuk umur kadaluarsanya atau umur simpannya itu 2 tahun dari masa produksi. Tapi memang penyimpanannya itu harus diperhatikan, dia tidak bisa disimpan di chiller, nanti akan rusak. Dia harus disimpan di minus 18. Jadi karena pengolahannya itu suhunya ekstrim, dia pun harus hidup di suhu yang seperti itu. Dia akan tidur di suhu yang seperti itu. Nanti dia akan aktif setelah nanti pencampuran dengan bahan-bahan yang lain pada saat pembuatan roti. Seperti itu. Ini hanya sepintas untuk ragi Saft Semi Dry atau ragi instan yang khusus untuk frozen dough ya.
Kemudian kita ambil untuk ragi-ragi ini adalah kesimpulannya, ada beberapa jenis ragi yang umum di Indonesia, mulai dari ragi kompresis atau ragi basah, kemudian ragi kering aktif, dan juga ragi instan. Ini yang biasanya kita temui di pasaran ya. Ragi basah yang berbentuk kompresis, ragi kering aktif yang berbentuk koral, dan ragi kering instan yang berbentuk vermicelli halus ya, seperti itu. Dan memiliki unsur kering dan kandungan air juga yang berbeda-beda, dan memiliki juga umur simpan atau kadaluarsa yang berbeda-beda, mulai dari ragi basah 2-3 minggu, tapi dengan merek dagangan 5 star ada yang 4-6 minggu. Kemudian ragi kering aktif yang memiliki usia umur simpan itu 2 tahun, juga ragi instan yang memiliki usia atau umur simpan 2 tahun dari masa produksi. Penyimpanannya pun seperti itu, harus diperhatikan untuk masing-masing jenis-jenis ragi yang berbeda, penyimpanannya pun berbeda, seperti itu ya. Dan yang paling penting adalah perbandingan pemakaian. Misalkan untuk ragi kering instan kita pakai itu per kilo tepung, kita lihat dari per kilo tepungnya itu sekitar 1% atau 10 gram per kilo tepung. Nah, kalau untuk ke ragi kering aktif dia adalah 2,5 kali dari ragi instan. Jadi misalkan tadi pemakaian ragi instannya 10 gram atau 1% per 1 kilo tepung. Nah, untuk ragi kering aktif itu sekitar 2,5% atau 25 gram per kilo tepung. Dan juga untuk ragi basah ini memiliki 3 kali lipat dari dosisnya ragi instan. Jadi kalau ragi instannya tadi 10 atau 1% per kilo tepung, ragi basahnya ini memiliki 3% atau 30 gram per 1 kilo tepung. Ya, dia bisa kalau ragi basah itu sebenarnya bisa dipakai 2,5 kalinya atau bisa dipakai 3 kali lipat dosis dari ragi instan. Seperti itu ya. Mungkin bisa dilihat perbandingan pemakaiannya di slide tabel berikut ya. Itu merupakan kesimpulan dari ragi macam-macam jenis ragi yang biasa kita jumpai. Kalau tadi sudah pembahasan mengenai yeast atau ragi, kita sekarang akan masuk ke dalam pembahasan bread improver. Nah, bread improver mungkin ada beberapa yang masih agak sedikit jarang ya memakai. Nah, sebenarnya bread improver itu apa sih? Nah, bread improver sebenarnya adalah campuran dari berbagai macam bahan-bahan yang fungsi utamanya adalah memperbaiki kualitas roti, mulai dari volumenya, mulai dari crumbnya, remahnya, tekstur, dan lain-lain. Jadi yang tadinya kita hanya menggunakan ragi hasilnya ya A, kemudian kita menggunakan ragi dengan bread improver hasilnya pasti akan lebih bagus, jadi A+, seperti itu ya. Jadi intinya adalah memperbaiki kualitas roti itu sendiri. Jadi dia adalah bahan tambahan pangan yang memang fungsinya sebenarnya sangat penting juga dalam pembuatan roti. Jadi kalau sekarang kita buat roti jangan hanya menggunakan ragi, tapi gunakanlah bread improver. Salah satunya kalau kita mau roti kita itu secara fisik dan kualitas juga sempurna ya, seperti itu. Kemudian mungkin ada beberapa yang bingung ya, bread improver itu apa sih? Nah, komposisi bread improver itu juga ada beberapa kan saya bilang itu merupakan campuran dari berbagai macam bahan-bahan yang fungsinya adalah untuk menjaga kualitas roti. Nah, komposisi dari bread improver itu sendiri yang pertama ada reducing agent ya, kemudian ada oxidizing agent, ada enzim, kemudian ada emulsifier atau pengemulsi, dan juga bahan-bahan lainnya ya. Jadi dalam satu kandungan bread improver ada berbagai macam bahan-bahan yang dicampur untuk memperbaiki kualitas roti. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah komposisi bahan oxidizing agent. Nah, oxidizing agent ini sebenarnya fungsinya dalam bread improver atau fungsinya dalam pengolahan roti pada roti itu sendiri adalah memperkuat struktur roti. Jadi kadang-kadang kalau misalkan roti yang tidak menggunakan bread improver, rotinya akan kalau misalkan kita kita buat kemudian overproofing atau waktu fermentasinya sedikit terlalu lama, dia biasanya akan kolaps
patah pinggang atau ada patah samping yang akan mengakibatkan struktur roti tidak kokoh. Tapi kalau di bread improver ada si oxidizing agent yang berfungsi sebagai bahan yang memperkuat struktur roti itu tersebut. Jadi dia akan memperkuat struktur gluten sehingga menghasilkan roti yang kokoh, roti yang tidak patah samping dan tidak patah pinggang ya. Kan kalau misalkan kokoh rotinya kan itu akan bagus. Nah, itu adalah fungsi dari oxidizing agent. Kemudian oxidizing agent yang kita sering pakai, yang common dipakai adalah vitamin C atau ascorbic acid. Yang kedua adalah reducing agent. Nah, reducing agent yang biasanya dipakai adalah deactive yeast atau ragi mati dan juga L-cysteine atau amino acid atau asam amino. Nah, si reducing agent ini fungsinya dalam pembuatan roti adalah mempercepat proses pengkalisan. Jadi kalau kita menggunakan bread improver dengan yang tidak, biasanya kalau yang tidak memakai bread improver, proses pengkalisan dia akan lebih lama. Dia akan lama kalisnya, adonan otomatis akan hangat ya, yang akan menghasilkan roti yang cenderung flat, tidak kokoh, kemudian juga adonannya lengket. Nah, itu karena proses pengkalisan yang terlalu lama. Jadi kalau misalkan di sini si reducing agentnya itu adalah suatu bahan yang membuat atau mengskip waktu sehingga waktu proses pengkalisan akan lebih cepat. Adonan akan lebih homogen, adonan akan kalis dan elastis dalam waktu yang lumayan singkat. Seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa enzim juga yang ditambahkan dalam bread improver. Yang pertama adalah enzim amilase. Nah, di bread improver ada enzim amilase yang fungsinya biasanya kan kalau kita membuat roti itu kan dari tepung terigu ya. Tepung terigu itu kan adalah bentuk dasar pati ya, pati yang merupakan gula-gula yang berikatan banyak. Otomatis si enzim ini berfungsi untuk memecah si gula yang berikatan banyak itu menjadi gula yang lebih sederhana. Gula yang bisa dikonsumsi oleh ragi dan memulai proses fermentasi yang nanti akan menghasilkan gas, etanol dan lain-lain seperti itu. Kemudian selama baking, gula yang tadi sudah menjadi makanan ragi akan ada proses maillard, atau pada saat baking pada saat pembakaran ada proses karamelisasi seperti itu. Ya, itu adalah beberapa fungsi dari enzim amilase yang ada di sini. Dan enzim juga yang biasa dipakai, salah satunya selain amilase ada juga hemiselulose. Nah, hemiselulose ini fungsinya adalah melarutkan protein dalam tepung. Gluten kita tahu adalah protein khusus yang ada dan dimiliki oleh tepung, dan dia memang harus dibantu oleh enzim hemiselulose untuk membuat protein dalam tepung itu mudah larut. Jadi adonannya otomatis akan lebih kalis, lebih elastis, dan bahan-bahan yang tadi saya bilang ini akan bekerja sama untuk memperbaiki roti-roti yang tadi kita buat. Jadi saya bilang seperti tadi yang saya bilang, bread improver adalah salah satu bahan tambahan pangan yang penting yang memang kalau kita mau roti kita sempurna, otomatis harus selain ragi harus pakai bread improver. Nah, ini adalah salah satu contoh dari fungsi hemiselulose atau enzim hemiselulose dalam kerja enzim ya. Kemudian selain tadi ada reducing agent, oxidizing agent, ada emulsifier, ada juga yang namanya emulsifier. Selain enzim ada juga pengemulsi, atau kalau misalkan kita tahu fungsinya itu dalam pengadukan roti. Pengemulsi atau emulsifier itu fungsinya adalah menyatukan beberapa bahan yang mempunyai sifat yang berbeda. Misalkan kita ngaduk roti, otomatis kan ada beberapa bahan yang memiliki sifat yang berbeda. Ada air atau ada minyak, ada air, ada mentega, ada air dan telur. Nah, itu kan mempunyai dua sifat yang berbeda ya. Dia kalau misalkan disatukan tidak mudah menyatu, tidak mudah homogen. Nah, di sini fungsi si emulsi atau pengemulsinya ini adalah membuat si adonan itu lebih mudah homogen. Otomatis juga sama. Nanti akan proses pengkalisan akan lebih homogen, lebih cepat, kalis dan elastis seperti itu. Nah, itu adalah salah satu fungsi si pengemulsi atau emulsifier dari bread improver.
kita akan lihat contoh efek-efek dari pemakaian bread improver dan contoh efek-efek yang roti yang tidak menggunakan bread improver. Nah, bisa kita lihat di gambar. Kalau misalkan dilihat dari volume di gambar pertama, ini ada roti baguette. Roti baguette yang tidak menggunakan bread improver cenderung rotinya agak sedikit flat dan bentuknya sedikit lebih kecil dibandingkan yang menggunakan bread improver. Kita bisa lihat ya, dan hole-nya pun tidak terlalu seragam dan warnanya agak sedikit abu-abu. Itu kalau dia tidak menggunakan bread improver. Tapi kita lihat roti yang menggunakan bread improver, untuk contoh yang baguette ini, dia kokoh strukturnya, dia bulat sempurna, seragam, crumbnya juga seragam dan warnanya pun sedikit lebih putih ya. Sama seperti roti tawar yang tidak menggunakan bread improver, kita bisa lihat contoh di sini terlihat penampangnya kulitnya itu agak sedikit abu-abu dibandingkan dengan roti yang memakai bread improver. Warnanya agak sedikit lebih putih dibandingkan yang tanpa bread improver. Dan dilihat yang paling terlihat dari segi fisiknya itu adalah volumenya. Volumenya dia yang menggunakan bread improver pastinya lebih tinggi, lebih kokoh dan tidak patah pinggang ya. Patah pinggang itu patah samping pada roti biasanya. Nah, seperti ini. Kemudian dilihat dari gambar, dari warna juga akan lebih bagus dengan roti-roti yang menggunakan bread improver. Rotinya akan lebih bercahaya, rotinya akan lebih seragam warnanya. Jadi kalau misalkan kita lihat di gambar itu ada contoh yang tidak menggunakan improver, itu dia muncul blister-blister atau bintik-bintik atau gelembung-gelembung udara pada permukaan kulit. Nah, kita bisa lihat yang menggunakan improver lebih seragam warnanya, lebih kecoklatannya lebih merata. Nah, ini adalah beberapa efek penggunaan bread improver dengan efek roti-roti yang tidak menggunakan bread improver. Kemudian kita lihat dengan teksturnya ya. Dilihat tekstur yang menggunakan improver dengan yang tanpa menggunakan bread improver. Kalau kita bisa lihat yang menggunakan bread improver di situ dikasih pemberat dan pemberatnya tenggelam ya. Otomatis itu mengartikan kalau rotinya itu lebih soft, kemudian lebih lembut ya yang menggunakan bread improver dibandingkan yang tidak menggunakan bread improver. Bisa dilihat di gambar seperti ini adalah efek-efek perbedaan dari pemakaian roti-roti yang menggunakan bread improver dan roti-roti yang tidak menggunakan bread improver. Roti yang memakai bread improver otomatis akan memiliki kualitas roti yang jauh lebih sempurna dibandingkan yang tidak. Tapi tetap saja harus memakai sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Jadi biasanya masing-masing merek improver yang berbeda-beda memiliki dosis yang berbeda-beda pula. Misalkan untuk mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu atau para pengunjung sudah biasa menggunakan bread improver Baker Bonus dengan mereknya. Baker Bonus ini memiliki dosis 0,5% per kilo tepung atau sekitar 5 gram per kilo tepung. Itu adalah batas maksimumnya. Tapi kalau misalkan kita pakai merek Soft and Fresh misal atau Magimix Yellow, dia memiliki dosis yang dianjurkan 0,4% atau 4 gram per kilo tepung. Atau kalau misalkan kita menggunakan bread improvernya Magimix Green mereknya, itu berarti dosis maksimumnya itu adalah 0,3% atau 3 gram per 1 kilo tepung. Jadi penggunaannya sangat sedikit dengan dosis yang tepat akan menghasilkan kualitas roti yang sangat bagus dan otomatis akan memperbaiki roti-roti kita menjadi jauh lebih sempurna seperti itu. Nah, kita sudah berada di akhir pembahasan mengenai yeast dan bread improver. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa dapat membantu bapak-bapak dan ibu-ibu atau para pengunjung sekalian menghasilkan roti yang kualitasnya lebih bagus dan kualitasnya lebih sempurna. Apabila ada pertanyaan mengenai materi yang telah saya sampaikan tadi, bisa menghubungi kami di booth chat, kemudian bisa meminta request meeting atau bahkan bisa menelpon ke kami. Nanti akan kami bantu dengan para baker-baker yang telah kami siapkan untuk membantu menjawab pertanyaan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Akhir kata, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pengunjung. Semoga di lain kesempatan kita bisa dapat bertemu kembali. Sampai jumpa.